Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Zulfalel Farem Putri dari Prodi Akuntansi Bisnis Digital semester 4D NPM 24752137. Di sini kembali lagi kita akan membahas tentang Power BI yang di video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa fitur yang ada di Power BI. Dan sekarang saya sudah membuat ini Power BI dari database UMKM yang kami buatkan aplikasinya di Power Apps. Nah, yaitu Kinoy Frozen Food. Nah, di sini udah ada terlihat beberapa chart sesuai dengan fitur-fitur yang udah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, kenapa sih digabungkan gitu dengan aplikasi yang sebelumnya dengan si Power BI-nya ini? Jadi kenapa digabungkan itu supaya untuk membantu pemilik usaha itu memantau aktivitas pembelian, penjualan serta pergerakan stok barang secara cepat dan interaktif. Jadi yang punya usaha ini bisa ngeliat produk apa yang produknya keluar berapa, terus tuh dia beli produknya untuk stok barang tuh berapa tuh. Nah, daripada berlama-lama saya langsung aja menjelaskan dari yang sudah dibuat. Oke. Yang pertama ini ada ringkasan cepat. Di sini ada jumlah kuota masuknya, jumlah harga beli, jumlah ini barang, terus jumlah produknya berapa. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yaitu pertama pasti kita masukin datanya dulu, dihubungkan dengan Power BI-nya, bisa dari Excel, bisa dari sumber-sumber yang udah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, untuk atas-atas ini kita pakai apa? Yaitu kita pakai card ya. Tuh bisa diedit. Dia pakai card. Nah, dilihat di sini dia terdapat indikator beberapa indikator ya. Nah, ini kan ada jumlah kuantiti masuknya. Nah, jadi kita bisa menganalisis seperti ini. Jadi jumlah kuantiti masuk selama periode yang berjalan itu ada 27.000 unit, yang artinya sepanjang periode ini terdapat sebanyak 27.000 produk yang diterima dari supplier sebagai persediaan kita atau persediaan ownernya. Nah, terus tuh yang kedua yang ini itu ada jumlah harga beli. Nah, dimana dia mencapai sebesar 16.503.558. Nah, artinya itu UMKM ini atau perusahaan ini udah mengeluarkan biaya pembelian persediaan dengan nilai segini, dengan nilai ini 16.050.358. Nah, lalu yang ketiga itu ada 500.000. Nah, jumlah sebesar fact barang. Nah, 500 ya. Jadi di sini yang berarti perusahaan tuh bisa menganalisis ternyata dari barang masuk itu kita transaksinya sebanyak 500 transaksi. Jadi kita menerima barang itu di 500 transaksi penerimaan barang. Nah, yang keempat itu ada jumlah sebesar ID produk 45, yang dimana berarti UMKM ini mempunyai 45 produk yang harus diolah dari frozen food yang berbeda-beda seperti sosis, bakso, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke sebelah sini. Dia ini pakai chart juga ya. Nah,
grafik batang kalau biasanya dibilangnya ya. Dia itu memperlihatkan total harga jual masing-masing produknya berapa. Jadi diagram ini itu menunjukkan bahwa produk-produk tersebut, produk-produk yang ada ini memberikan kontribusi penjualan terbesar dibandingkan produk lainnya. Tuh kayak yang nomor 1 ada nugget stick, terus yang kedua ada dimsum udang, yang ketiga ada sosis ayam, dan seterusnya. Yang paling bawah itu ditujukan untuk produk yang paling kurang dibeli gitu ya, kontribusi penjualannya itu sedikit. Jadi manajemen atau UMKM ini bisa menilai apa produk yang perlu di-up, apa produk yang perlu dipromosikan lagi gitu. Nah, yang ketiga ini itu ada grafik harga beli berdasarkan bulan, tahun dan bulan. Nah, ini tuh dilihat dari tahun 2025 ini ya. Nah, di bulan Februari ini dia grafiknya terlihat lebih rendah, yang mengartikan kalau pembelian tuh paling rendah di bulan Februari dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Terus pembeliannya mulai meningkat, turun, tapi mulai meningkat terus ya di Maret sampai Juni, Agustus. Dan ada penurunan dikit doang di akhir tahunnya. Nah, informasi ini tuh sangat membantu dalam menyusun perencanaan pembelian stok agar tidak terjadi kekurangan atau pembelian. Jadi pengusaha tuh tahu barang apa yang kira-kira perlu di stok di bulan berapa, jadi nggak kehabisan atau kekurangan stoknya. Terus yang keempat tuh ada grafik jumlah barang masuk per bulan. Nah, grafik ini tuh melihatkan jumlah transaksi penerimaan barang setiap bulannya. Jadi awal tahun, terus di awal tahun kan masih stabil, terus ada penurunan, ada peningkatan, terus dia ada muncak nih, dia berarti banyak nih di bulan Juni, habis itu dia mulai stabil aja di bulan seterusnya, yang artinya aktivitas pengadaan barang itu berjalan cukup konsisten dengan sedikit fluktuasi sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi ini grafiknya itu berguna untuk melihat pola distribusi, stok, dan supplier. Nah, yang kelima itu ada diagram donat yang ini ya, yang kuantiti keluar oleh harga jual dan nama produk. Nah, diagram ini tuh menggambarkan proporsi jumlah barang yang keluar atau terjual. Karena jumlah produk cukup banyak, warna pada diagramnya itu jadi banyak ya. Agak sulit dilihatnya, cuman di sebelahnya ada keterangannya, kita bisa lihat di scroll keterangannya. Nah, dari diagram ini kita tuh jadi tahu gitu kontribusi masing-masing produk terhadap total penjualan. Semakin besar potongan diagramnya, makin kelihatan warnanya gitu, berarti makin besar jumlah produk yang berhasil terjual tuh. Nah, yang ke-6 ya, itu ada ini yang di bawah sini, itu insight otomatif atau smart naratif. Nah, ini narasi otomatis dari Power BI-nya. Jadi dia nganalisis informasi yang ada di sistemnya Power BI-nya. Yang ini pertama, contohnya jumlah sebesar quantity masuk mengalami penurunan trail, menghasilkan penurunan sebesar 4,46% antar Januari 2025 dan Desember 2025, terus dan seterusnya ya.
Nah, narasi ini dia tuh dibuat secara otomatis, jadi ini membantu banget bagi penggunanya untuk memahami kondisi data tanpa harus ngelihat grafik yang ada semuanya. Jadi dia lihat summary-nya aja di sini, kayak oh ternyata perusahaan kita atau usaha kita ada ngalamin penurunan tren segala macam, terus ada kuantitinya dan lain-lainnya. Nah, itu dia. Jadi dashboard Power BI ini kayak mampu menyajikan informasi persediaan secara real time, interaktif, dan mudah dipahami, sehingga dapat membantu manajemen itu dalam pengambilan keputusan terkait pembelian dan penjualan dan pengelolaan stok. Itu dibuatnya itu ya seperti yang udah dijelaskan kemarin, dengan dimasukkan data dulu, lalu kita mengedit sendiri dengan memasukkan grafik yang mana yang mau kita ambil. Bisa ini kayak ini dari chart, ini dari grafik batang, ini dari grafik donat gitu. Jadi Power BI ini udah menyiapkan macam-macam grafik untuk memudahkan penggunanya melihat melihat data yang ada jadi grafik, jadi supaya bisa memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih tepat dan akurat untuk pengambilan keputusan apakah stok ini masih perlu ditambah atau dikurang, agar tidak adanya kelebihan atau kekurangan stok yang berlebihan gitu ya. Lalu ini ada ini ada yang dari Power Apps-nya, juga dari aplikasi yang udah dibuat di Power Apps gitu. Jadi dia bisa nyambung. Jadi ketika dia yang dari aplikasi, dia akan mengupdate secara real time di Power BI-nya begitu. Jadi memudahkan penggunanya banget. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon ampun jika ada salah kata atau salah sikap yang ada. Semoga dashboard ini dapat membantu proses monitoring stok dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.